Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terkini mengenai pasar modal Indonesia setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan sebuah rekomendasi. Seperti biasa 3 buah saham untuk kita pelajari bersama. Ini bukan merupakan sebuah ajakan untuk membeli ataupun apalagi menjual ya. Jadi bukan pom-pom. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala kerugian maupun segala keuntungan. Anda bisa mencek hasil-hasil rekomendasi kami di Instagram kami di BestBizID yang tertera di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama untuk rekomendasi perdagangan pertama di bulan Mei, tepatnya 3 Mei hari Senin 2021. Saham yang pertama adalah saham dari sektor finance, yaitu Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga terendahnya di 4.050, mengalami penurunan 110 poin atau 2,64%. Penurunan yang cukup dalam untuk BBRI hari ini, dengan rentang harga BBRI sendiri hari ini adalah dari 4.050 sampai dengan 4.160. Jadi sejak pembukaan BBRI terus tertekan tanpa sempat bergerak ke zona hijau. Total transaksi yang terjadi di BBRI sendiri hari ini cukup besar, 956,75 miliar rupiah. Ada terjadi peningkatan transaksi untuk BBRI. Kemudian price earning ratio atau PER atau valuasi bagi BBRI saat ini sebenarnya sudah sedikit mahal, yakni di 26,78. Market capital atau nilai pasar dari BBRI turun ke 499,55 triliun rupiah karena harga BBRI yang turun. Dan kalau kita lihat harga terendah BBRI saat ini 4.050 adalah harga terendah bagi BBRI selama 1 bulan terakhir. Dengan harga tertinggi bagi BBRI selama 1 bulan terakhir adalah 4.460. Jadi harga BBRI saat ini sudah sangat murah secara monthly. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka harga terendah BBRI yang muncul adalah 3.960. Sedangkan harga tertingginya adalah 4.950 yang juga merupakan all time high atau harga tertinggi yang pernah dicapai oleh BBRI. Dan kalau kita lihat secara year to date pun, harga saat ini 4.050 jelas sudah sangat murah bagi BBRI. Kemudian kalau kita lihat harga terendah selama fase COVID-19 memang masih jauh di 2.160 dengan tertingginya di all time high 4.950. Kemudian kalau kita lihat hari ini investor asing sibuk melakukan net foreign sale di saham BBRI sebesar 33,43 miliar rupiah. Dengan broker YP tampil sebagai top net buyer, sedangkan JP Morgan atau broker BK tampil sebagai top net seller bagi BBRI hari ini. Dan bagi kami, BBRI secara price action memiliki support di 3.960 dengan resistennya di 4.410. Jadi trading range kami untuk BBRI adalah dari 3.960 sampai dengan 4.410. Lalu kita bergeser ke saham yang kedua, yaitu sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia. 24 Juli 1996 bergerak di sektor cyclical consumer dengan subsektornya retailing, yaitu Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau kode sahamnya adalah RALS. RALS hari ini diperdagangkan ditutup di 775 di harga terendahnya juga sama kayak BBRI, melemah 20 poin atau 2,52%. Rentang harga RALS sendiri hari ini adalah dari 775 sampai dengan 805. Beda dengan BBRI, RALS sempat diperdagangkan di zona hijau baru kemudian turun ke zona merah. Total transaksi yang terjadi di RALS juga cukup liquid, 15,4 miliar rupiah dengan price earning ratio-nya adalah minus 39,6 yang berarti bahwa Ramayana memang menderita kerugian selama fase COVID-19 kemarin. Market capital atau nilai pasar dari RALS cukup lumayan, 5,5 triliun
Memang kesannya kecil, tapi ya masih di atas 5 triliun, masih bisa kita kategorikan lumayan oke. Kemudian kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir ini, harga terendah untuk RALS adalah 700 dengan harga tertingginya adalah 945. Jadi kalau kita bilang harga sekarang 775, memang sudah sedikit berada di bawah zona pertengahan atau di bawah mid channel, jadi sudah mulai agak murah RALS ini ya secara monthly. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga tertinggi RALS adalah harga tertinggi yang tercipta di bulan ini, yaitu 945. Jadi harga terendahnya adalah 610. Jadi kalau kita lihat secara year to date, maka harga sekarang 775 ini benar-benar berada di mid channel atau berada di zona pertengahan. Jadi sedang harga RALS secara year to date. Tapi kalau kita lihat harga terendah RALS selama COVID-19 adalah 404 dan harga tertingginya selama COVID adalah 980. Harga tertinggi untuk RALS selama 3 tahun terakhir adalah 1875. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham RALS hari ini sebesar 3,2 miliar rupiah. Dengan broker CIMB atau YU tampil sebagai top net seller, sedangkan broker SQ tampil sebagai top net buyernya. Kemudian kalau bagi kami sendiri, RALS memiliki support di 755 dengan resisten di 840. Jadi kalau kita lihat trading range kami secara price action untuk RALS adalah dari 755 sampai dengan 840. Dan yang terakhir adalah sebuah saham dari sektor konstruksi, sebuah perusahaan BUMN plat merah, yaitu Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT. WSKT hari ini juga ditutup di harga terendahnya di 1110 dan mengalami pelemahan 25 poin atau 2,2%. Dan hari ini juga rentang harga Waskita adalah dari 1110 sampai dengan 1140. Total transaksi yang terjadi di Waskita hari ini cukup besar, 45,25 miliar rupiah. Secara valuasi, price earning ratio untuk Waskita adalah minus 2,04 sama dengan Ramayana. Waskita masih berada dalam zona kerugian atau perusahaannya masih merugi. Market capital atau nilai pasar dari Waskita adalah 15,07 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat memang rentang harga Waskita selama 1 bulan terakhir adalah dari 935 sampai dengan 1155. Maka kalau kita lihat secara monthly, harganya yang sekarang 1110 memang sudah mahal ya, Waskita tidak murah lagi. Tetapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga terendah Waskita juga harga terendah monthly-nya yaitu 935. Tapi harga tertingginya adalah 2080. Jadi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, Waskita saat ini sudah sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat harga terendah Waskita dalam fase COVID adalah 460 dengan harga tertingginya 2080. Harga tertinggi Waskita selama 3 tahun terakhir adalah 3150. Sedangkan investor asing hari ini melakukan net foreign sale sebesar 8,91 miliar rupiah. Broker AK tampil sebagai top net buyer bagi saham WSKT, sedangkan broker LG tampil sebagai top net seller untuk saham WSKT hari ini. Dan bagi kami, kalau kita lihat saham WSKT ini secara price action memiliki support di 1030 dengan resistennya di 1220. Jadi trading range kami untuk WSKT adalah 1030 sampai dengan 1220. Demikian apa yang bisa kami sampaikan bagi Anda semua kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa. Ya.